Berkatilah kebaktian pada hari ini Tuhan. Pimpinlah kami datang kepada-Mu dengan penuh perasaan takut dan hormat kepada Tuhan. Sehingga kami dengan persembahan bakti, syukur yang kami ucapkan boleh diterima oleh Tuhan. Berilah pengertian dan kesadaran kepada kami akan apa saja yang kami akan terima pada pagi ini. Sehingga boleh menciptakan dan membentuk perasaan lebih takut kepada Tuhan di dalam merubah hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membicarakan dengan kasus ketiga di dalam penghakiman Tuhan yang tercantum di dalam pasal ke-6 daripada kitab Kejadian. Satu penghakiman yang menakutkan. Karena ini adalah penghakiman yang terbesar di dalam sejarah selain besok hukuman di dalam neraka. Yaitu sepanjang sejarah yang pernah terjadi, yang paling besar, yang paling menakutkan adalah yang dicatat di dalam pasal ke-6. Yang berbumi demikian. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi. Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada bagian lain yang lebih menakutkan dari bagian yang kita baca barusan ini. Di seluruh kitab suci, inilah bagian yang paling misteri, yang paling menakutkan. Karena menyangkut berhentinya berada seluruh umat. Karena menyangkut marah yang Tuhan terbesar untuk membasmi seluruh dunia. Menyangkut hukuman yang tidak lagi memberikan pengampunan kepada siapapun kecuali seorang Nuh dan keluarganya yang diberi anugerah oleh Tuhan.
kita melihat dengan jelas kalau bukan anugerah, siapa sih yang boleh hidup? Kalau bukan cinta kasih Tuhan, siapa masih bisa sisa di dunia? Jika Tuhan mau menjalankan penghakiman, tidak ada seorang pun bisa hidup. Dan ini adalah satu hal yang memancing pikiran kita tidak habis-habis. Pertama, mengapa sudah dicipta lalu dibasmikan? Mengapa Tuhan yang mencipta timbul penyesalan? Ini tidak mungkin kita pikir tuntas dan mungkin kita mengerti dengan marifat dan dengan rasio yang kecil ini. Ini sesuatu yang begitu mendalam. Bukan saja demikian, karena dosanya begitu besar, mengapa menimbulkan kemarahan yang tidak ada ampunnya dari Tuhan. Dosa yang begitu besar yang akibatnya harus menumpas, menghabiskan seluruh keberadaan umat manusia. Saudara-saudara, beberapa kalimat yang menakutkan, yang mengakibatkan kita berpikir tidak habis-habis. Pertama-tama, waktu manusia bertambah-tambah banyak di dunia. Bukankah ini rencana Tuhan yang berkata, biarlah engkau mempunyai keturunan sebanyak mungkin memenuhi seluruh muka bumi. Ini kehendak pertama. Ini perintah pertama. Tuhan minta manusia melahir sebanyaknya. Sekarang sudah banyak, Tuhan menyesal. Apa artinya? Dan ada kalimat yang menakutkan. Waktu itu anak-anak perempuan yang lahirkan cantik-cantik. Setelah itu kalimat yang menakutkan lagi. Anak-anak Allah melihat cantiknya anak-anak manusia. Maka dipilihnya dari antara mereka. Semau mereka mengambil anak-anak cantik dari manusia menjadi istri. Maka lahirlah orang-orang yang besar, yang sangat agung dan terkenal di dunia ini. Maka Tuhan berkata, saya tidak akan membiarkan mereka memiliki roh terus menerus di dalam jiwanya. Dan akan aku ambil dari mereka dan hidup mereka sisa 120 tahun. Ini setiap kata yang ajaib dan misteri ini perlu direnungkan, dipikirkan secara mendalam dan secara sangat sulit dimengerti. Saudara-saudara, Adam berdosa, diusir. Kita bisa mengerti. Karena meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan, mulai merasa takut suara Tuhan, lalu berusaha menyembunyikan diri. Tuhan keluarkan Adam, Tuhan memberikan hukuman dan lepas mereka keluar dari Taman Eden. Dan kerub yang pegang pedang berputar-putar di dalam api dan menjaga jalan tidak boleh kembali lagi. The separation of human being and the holy God itu menjadi sesuatu tanda Allah suci, manusia berdosa, perpisahan itu harus ada. Kita mengerti ini. Lalu manusia mulai hidup keliaran, hidup susah, dan hidup harus menanti sampai kalau ada kesempatan diselamatkan, baru bisa kembali ke dalam anugerah dan janji Tuhan. Kasus kedua, kita melihat bahwa Kain diusir dan berkeliaran di seluruh muka bumi dan tidak diizinkan dia dibunuh oleh orang lain.
meskipun dia membunuh adiknya sendiri. Bukankah yang mengalirkan darah harus dialirkan darahnya? Yang membunuh orang lain harus dibunuh oleh orang lain juga. Ini satu dalil keadilan yang ditetapkan di dalam Kejadian. Tuhan berkata, barang siapa yang bunuh Kain akan dapat balasan 7 kali beratnya. Ini semua masih bisa dimengerti. Tetapi manusia makin banyak sudah terjadi manusia memenuhi bumi ini. Dan anak-anak manusia cantik sekali. Saudara-saudara, kecantikan itu adalah satu misteri. Sama-sama 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga. Mengapa ada orang bisa cantiknya luar biasa? Ada orang jelek sekali. Kita tidak ngerti. Karena kita tahu ini adalah rahasia ciptaan Tuhan. Manusia yang diberikan semua wajah yang mirip dengan 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga, bisa mendapatkan perbedaan yang beratus-ratus juta macam dan tidak ada 2 orang yang sama. Ini siapa yang mungkin mengerjakan seperti ini? Semua kuda kelihatan hampir sama. Semua manusia tidak ada yang sama. Dan di antara mereka ada yang cantiknya menarik sama membuat manusia hampir pingsan, hampir mati. Dan kalau tidak memiliki, tidak bisa hidup lagi. Itulah rahasia di dalam cinta dan pernikahan yang diatur hanya oleh Tuhan yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha adil, dan maha semua yang hanya dari Tuhan saja. Tetapi di dalam ayat-ayat kita baca, anak-anak Allah melihat anak-anak manusia. Bukankah sama-sama manusia? Semua keturunan Adam, semua keturunan Kain, semua keturunan daripada satu sumber. Menurut Kejadian dan menurut Kisah Para Rasul, dari satu pokok atau dari satu sumber, ia menciptakan segala bangsa. Tetapi di sini tidak mengatakan anak laki-laki dari manusia memilih ada perempuan cantik dari manusia dan dengan sembarangan semaunya mengambil perempuan itu menjadi istri. Di sini dikatakan anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik dan dengan sembarangan mereka ambil pilih perempuan yang cantik itu menjadi istri. Dan mereka akhirnya melahirkan orang-orang raksasa di zaman purbakala, yaitu orang yang terkenal di seluruh bumi. Apa itu? Saya kira kita sampai mati pun sulit mengerti semua kalimat yang begitu dalam seperti ini. Dan di dalam seluruh dunia hanya satu buku mencatat kalimat yang aneh-aneh seperti ini. Anehnya di mana? Anehnya di anak-anak Allah mengambil istri anak-anak manusia. Kalau kita mengatakan anak Allah yang tunggal, itu Yesus Kristus. Anak-anak Allah, siapa mereka? Dan mengenai ayat-ayat ini, di dalam sejarah ada 3 macam tafsiran. Tapi yang paling penting 2 macam. Hari ini saya konsentrasi untuk menjelaskan kedua macam ini. Pertama, anak-anak Allah adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, yang penuh perasaan takut dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Anak-anak manusia adalah
keturunan orang yang agak jahat, yaitu keturunan Kain. Karena Abel sudah mati, jadi mereka cantik dan mereka dicintai oleh anak-anak orang yang beribadat kepada Tuhan. Dengan demikian, jawaban penjelasan tafsiran pertama ini berarti orang Kristen yang suci, yang beribadah, pilih perempuan yang cantik-cantik, tidak peduli kerohanian mereka. Nah, ini bahaya sekali. Karena kalau orang suci, orang beribadah kepada Tuhan, orang rohani, setelah memilih secara kebutuhan seks, orang-orang yang cantik tapi tidak pentingkan rohaninya, ini akan merusak keibadahan dan merusak kerohanian, merusak moral dan karakter. Akhirnya keturunan tidak beres. Banyak orang Kristen di dalam hal ini tidak peduli. Sudah dewasa, manusia perlu nikah, maka mereka utamakan seks, utamakan lahiriah, utamakan tampang yang cantik, dan tidak peduli akan kerohanian. Kecuali orang tua yang mempunyai prinsip yang ketat, ingin mendapatkan menantu, mendapatkan jodoh untuk keturunannya, dan memilih kerohanian, memilih karakter, diutamakan daripada tampang dan keelokan muka, khususnya kecantikan jasmani dan hubungan seks. Saudara-saudara, tetapi penjelasan ini diterima setelah abad kedua perjanjian baru. Tetapi sebelumnya orang Yahudi di dalam anak-anak Taurat, ahli-ahli dan kitab suci, mereka tidak memandang seperti ini. Maka sekarang saya akan kepada pandangan kedua. Pandangan kedua itu diterima oleh perjanjian lama seluruh zaman sampai Maliaki, dan sampai di abad pertama pun masih banyak orang Yahudi atau orang-orang yang disebut guru-guru, yaitu orang-orang Farisi, memegang prinsip bagi yang dikatakan, yang disebut anak-anak Allah, bukan manusia. Kalau anak-anak bukan manusia, mereka mau cari perempuan cantik dari manusia untuk dinikahi, untuk menjadi istrinya. Itu siapa? Masa selain anak-anak manusia masih ada makhluk yang lain yang bisa mencari manusia menjadi istrinya? Jenis lain melihat jenis manusia. Jenis lain yang bukan manusia kepingin nikah sama manusia. Ini apa ini? Inilah yang dipercayai oleh orang Yahudi di dalam seluruh perjanjian lama, bahkan sampai abad pertama. Sampai abad kedua baru muncul teori yang tadi saya kan, orang rohani mencari orang yang tidak rohani. Orang takut Tuhan mencari orang cantik yang duniawi. Orang keturunan orang suci memilih keturunan orang yang tidak suci. Itu baru terjadi abad kedua dan seterusnya sampai sekarang. Tetapi permulaan orang Farisi, ahli Taurat, pentafsir perjanjian lama, mereka percaya itu bukan manusia. Kalau bukan manusia, siapa mereka? Anak-anak Allah. Saudara kalau membaca daripada kitab-kitab perjanjian lama, khususnya di Kejadian, di Ayub, maka banyak pasal mencatat itu adalah malaikat. Kalau itu ada malaikat, berarti malaikat cinta manusia karena cantiknya perempuan manusia. Mengapa malaikat bisa jatuh cinta sama manusia? Mungkinkah malaikat menikah sama manusia? Bukankah Yesus berkata di dalam perjanjian baru, di dalam Injil, malaikat di surga tidak menikah
dan mereka tidak perlu kawin. Kalau demikian, ada kemungkinan dari mana kita memikir, ada kemungkinan dari perisa posisi apa kalau mereka mempunyai fungsi seks dan mereka mau menikah dengan manusia. Saudara-saudara, ini menakutkan luar biasa. Saudara-saudara, saya mempunyai loncatan pikiran yang sedikit terlalu berani. Tapi ini adalah sesuatu sugesti atau sesuatu pikiran untuk kita mikir lebih mendalam lagi. Kemungkinan roh bersetubuh dengan manusia, ini adakah contoh di dalam kitab suci? Tidak tulis dengan jelas. Tapi waktu Roh Kudus menaungi Maria lalu melahirkan anak namanya Yesus. Ini adalah satu-satu kasus di mana roh berada di dalam tubuh manusia untuk mengerjakan satu pekerjaan yang ajaib. Menaungi, bukan bersetubuh seperti badan yang berorgan seks ketemu dengan organ seks daripada jenis yang lain lalu mengadakan hubungan seks dan membuahi dan menjadi anak yang dilahirkan. Tetapi ini sesuatu yang mungkin akan ditiru meskipun belum pernah terjadi. Tetapi malaikat yang mempunyai kemungkinan, mempunyai kuasa lebih daripada kemanusiaan, ingin membuahi sesuatu sifat yang bukan manusia, tetapi lebih tinggi dari manusia, untuk membuahi perempuan-perempuan manusia, melahirkan anak-anak yang tidak karu-karuan, entah sifatnya apa. Kalau sifatnya malaikat, lalu sekarang membuahi manusia yang sifatnya hanya manusia, lalu melahirkan buah anak yang entah dia bersifat separuh atau berapa persen yang bukan manusia, campur dengan manusia, akhirnya melahirkan anak-anak tidak murni sifat manusia. Kalau ini sungguh-sungguh ada kemungkinan, maka kita akan lihat dari mana subjeksi seperti ini dimungkinkan. Saudara-saudara, dengar kalimat di bawah ini. Malaikat lebih tinggi dari manusia. Manusia dicipta lebih rendah sedikit dari malaikat. Itu manusia mempunyai kuasa kemungkinan tidak sebesar malaikat. Nah, malaikat mempunyai kuasa besar. Apakah berarti dia berfungsi untuk mengimitasi atau melakukan seks yang tidak pernah ada catatan Alkitab? Ingat kalimat Yesus Kristus, malaikat di surga tidak menikah, tidak ada kawinnya. Itu adalah malaikat di surga. Saya percaya yang dikatakan Yesus ada malaikat yang benar, malaikat yang beres, malaikat yang jujur dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi jangan lupa, di dalam kitab suci ada malaikat yang menyeleweng, malaikat yang tidak mempertahankan posisi aslinya. Ini kalimat muncul di dalam kitab suci, membuat kita heran sekali. He is not keeping his own original position. Malaikat ada kedudukan malaikat, manusia ada kedudukan manusia. Tuhan Allah adalah identitasnya Tuhan Allah. Masing-masing tidak sama. Yang dicipta itulah manusia dan malaikat. Yang mencipta hanya Tuhan Allah, bukan malaikat dan bukan manusia sendiri. Maka setiap harus memelihara posisi orisinilnya yang ditetapkan oleh Tuhan. Maka Allah tidak pernah geser dari posisinya, karena dia adalah tidak berubah. Unchangeable, immutable God. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah
bergeser daripada status aslinya, ada Tuhan Allah dari kekal sampai kekal sama. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Ini dua istilah. Satu untuk Allah Bapa, satu untuk Kristus. Satu di perjanjian lama, satu di perjanjian baru. Satu di dalam kitab perjanjian lama, satu muncul di dalam kitab Ibrani pasal 13. Yaitu Kristus. Kemarin, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah sama sekali. Nah saudara-saudara, di dalam ayat-ayat begini kita melihat Allah memelihara identitas posisi dia yang asli, tidak pernah berubah. Kristus juga. Tetapi malaikat berubah. Malaikat geser daripada posisi aslinya. Malaikat tidak memelihara identitas yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu sebab malaikat mungkin menyeleweng, mungkin berdosa. Dan Alkitab berkata, malaikat yang berdosa itu diusir, dilempar dari surga, dan dia turun ke dalam angkasa. Dia tidak mau berada di bumi. Dia tidak mungkin berada di surga. Di tengah-tengah angkasa dia melayang-layang menjadi roh-roh yang jahat yang memerintah manusia di atas awan-awan. Dan manusia menjadi budak yang diperalat, yang dimanipulasi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Menurut Efesus pasal kedua. Saudara, ini semua dijajarkan daripada Kejadian, daripada Ayub, daripada Mazmur, daripada Yesaya, dari Yeskiel, daripada Perjanjian Baru, daripada surat-surat Paulus. Ini mengenai rohani, mengenai doktrin malaikat dan setan. Ini sangat menakutkan. Sehingga malaikat yang baik tidak mungkin menikah. Malaikat yang jatuh ingin main dengan sesuatu manipulasi untuk meniru sesuatu naungan kepada manusia, lalu melahirkan manusia yang sifatnya tidak lagi murni, sama-sama geser dari identitas aslinya. Malaikat geser identitas karena kemauan sendiri. Lalu malaikat yang menggeser identitas manusia itu melalui semacam imitasi hubungan seks yang tidak natural. Dan inilah mungkinnya yang menjadikan Tuhan marah besar seperti ini. Saya terus tidak bisa mengerti di dalam pikiran berpuluh-puluh tahun, mengapa Tuhan harus menghakimi seluruh dunia, membasmikan seluruh umat, dan menghentikan eksistensi mereka sampai semua dihancurkan. Semua diberhentikan eksistensi. Di dalam pasal ke-6 Kejadian. Tuhan, kenapa engkau harus marah seperti ini? Kalau laki-laki cari perempuan yang cantik, bukankah itu lumrah? Bukan itu terjadi selama sejarah? Bukankah sekarang manusia laki-laki pilihnya istri, carilah yang kemungkinan yang paling cantik dia peroleh. Kita melihat tidak ada pria yang ingin nikah yang jelek sekali. Karena mereka ingin mendapatkan benih, merubah jenis, merubah benih yang lebih baik di dalam keturunannya. Ini lumrah bukan? Mengapa manusia pilih yang cantik? Tuhan marahnya sampai mau hancurkan, membasmikan seluruh manusia. Tidak terlalu besarkah kemarahanmu Tuhan? Bukankah ini seperti sangat illogical? Sangat tidak masuk akal Tuhan. Tapi saya percaya tidak ada yang dilakukan Tuhan itu tidak masuk akal. Karena Tuhan tidak mungkin bersalah di dalam melakukan segala sesuatu. Lalu pada waktu Tuhan mengambil keputusan, basmi semua. Seluruh umat tidak boleh ada di dunia lagi. Kecuali Nuh yang diberi karunia anugerah Tuhan. Akan aku mendirikan keturunan yang baru.
Dan ini semua harus dihapus. Kalau Tuhan marah seperti ini, kira-kira sebabnya apa? Kalau manusia sudah rubah sifat, sudah geser dari posisi aslinya, tidak lagi menjadi murni sifat manusia yang dicipta, maka Allah tidak mungkin menyelamatkan yang lain. Di dalam Ibrani pasal 2, Allah tidak menolong malaikat, tapi hanya menolong keturunan Abraham. Nah, ini ayat kuncinya. No salvation for the angels. No salvation for the other creature created by God. But only salvation given to the children and the descendants of Abraham. Berarti anak Abraham pun tidak semua diselamatkan. Kita semua mengetahui Ishak yang dipilih, Ismail yang dibuang. Meskipun Ismail diberikan berkat duniawi yang limpah, menjadi bangsa yang besar, tetapi janji dan keselamatan hanya turun melalui sayap daripada Ishak, anak kelahiran yang tunggal di dalam janji Tuhan. Lalu dari anak Ishak bukan semua yang dipilih, karena Esau akan dibenci, Yakub akan dicinta. Bukan karena kebajikan Yakub, karena waktu kalimat itu muncul, Yakub belum lahir, belum mempunyai kelakuan yang baik apapun. Tetapi Esau juga belum lahir, sudah ditetapkan, aku mencinta Yakub, aku membenci Esau. Di sini nyata sekali sesuatu dalil, yaitu yang ku kasihani dapat kasihan, yang ku cintai dapat cinta. Selain itu, anugerah Tuhan bukan berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan kelakuan, bukan berdasarkan kebajikan dari jasa manusia. Sehingga ada kaum pilihan berdasarkan bijaksana dan kedaulatan Allah tidak boleh diganggu gugat. No one should interfere the sovereignty and the wisdom of God. Di dalam pemilihan Tuhan berdasarkan dua syarat, kedaulatan Tuhan dan kebijakan Tuhan. Tak mungkin Allah diganggu gugat karena kedaulatan Tuhan tidak dicampuri oleh siapapun. Tak mungkin bijaksana Tuhan dilampaui oleh siapapun karena dialah paling bijak, sehingga di luar kita tidak tahu. Di dalam dua hal ini kita mengaku hanya Tuhan berhak dan sah, berlogika untuk memilih. Itu sebab dalam hal ini kita masukkan dua prinsip ke dalam malaikat. Maka Allah tidak menolong, tidak menyelamatkan malaikat. Tetapi hanya satu kali dalam kitab suci ada malaikat yang dipilih. Malaikat yang dipilih berarti mereka yang diasingkan oleh Tuhan menjadi makhluk suci yang dipisahkan menjadi pelayan Tuhan Allah sendiri. Mereka harus hidup suci dan mereka harus diasingkan sebagai suci, dan mereka diberikan hak istimewa melayani Tuhan, dan mereka diberikan kemungkinan tidak hidup dan tidak jatuh di dalam dosa. Sehingga penggeseran posisi asli yang dipilih oleh malaikat yang jahat diizinkan oleh Tuhan, dan mereka langsung di luar pilihan Tuhan. Mereka tidak berhak lagi dan mereka tidak mungkin melayani Tuhan karena mereka tidak termasuk kaum pilihan. Dan demikian doktrin pilihan berada di dalam malaikat, berada di dalam manusia sebagai kedaulatan dan kebijakan Allah yang tidak boleh dirubah dan tidak boleh dicampur, tidak boleh diintervensi dan tidak boleh diganggu gugat oleh manusia. Our God is sovereign God.
Our God is God of wisdom in the absolute supreme level of He Himself. Allah lah yang telah menciptakan dan telah memilih berdasarkan kedaulatan itu. Dengan demikian, kalau sebut anak-anak Allah adalah malaikat, pasti bagian ini bukan malaikat yang dipilih. Adalah malaikat yang dibiarkan Tuhan boleh menggeser posisinya, boleh berbuat jahat dan melawan Tuhan, dan akhirnya akan dibuang. Maka kalimat Yesus Kristus, malaikat di surga tidak nikah dan tidak kawin, itu tidak berarti malaikat yang melarat, malaikat yang jatuh. Itu pasti malaikat yang terpilih, yang suci, dan tidak mungkin berdosa lagi. Seperti setelah kita ditebus, di dalam kekekalan kita tidak mungkin mempunyai kebebasan untuk berbuat dosa meninggalkan posisi kita. Di dalam ajaran daripada teologi Augustinus ada 4 status. Status pertama original. Manusia itu mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa, tapi hidup di dalam keadaan belum berdosa. Status kedua, manusia telah menjadi sudah berdosa sehingga dia mungkin berdosa terus, tapi tidak mungkin lagi tidak berdosa. Sesudah itu ditebus oleh Kristus, maka manusia keluar dari dosa menjadi manusia yang mungkin berdosa, mungkin tidak berdosa seperti status pertama, tetapi sekarang sudah ada pengaruh daripada kejatuhan sehingga selalu hidup di dalam dosa. Tahap keempat adalah setelah Kristus datang kembali, kita akan mendapatkan sifat tidak mungkin berdosa untuk selama-lamanya, seperti malaikat yang dipilih itu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita bicara tentang anak-anak Allah, melihat anak manusia perempuan cantik-cantik, lalu dengan semaunya mereka pilih, lalu mereka menikahi perempuan ini. Ini ada teori dari sedia kala, dari perjanjian lama ditafsirkan oleh orang Farisi, juga oleh orang-orang ahli Taurat, sampai abad kedua. Baru banyak orang Kristen tidak mau terima ini. Karena apa? Bukan karena itu tidak ada akal, tidak ada sebabnya. Tetapi kalau menerima itu tidak ada fungsi yang sangat real atau sangat boleh dipakai di dalam keadaan sesungguhnya. Maka pilihlah tafsiran yang lain, anak rohani, pilih anak yang tidak rohani. Ini lebih mempunyai sesuatu praktis gunaan untuk orang Kristen. Dari secara teologi, saya percaya tafsiran kuno itu jangan kita buang, tapi kita pikir baik-baik. Kita tidak tentu harus menerimanya karena ini tidak mutlak. Tetapi mengapa Alkitab Perjanjian Lama tulis begitu dahsyat? Itu ada nilai teologi yang kita tidak boleh mengabaikan. Saudara-saudara, kalau itu adalah sebab setelah malaikat yang jatuh geser dari posisi, lalu ikut membuat kekacauan di dalam seks dan fungsi menurunkan manusia untuk merusak rencana Allah, maka ini bahaya terlalu besar yang Allah pun tidak ingin terjadi dan tidak ingin membiarkan, maka harus dibunuh hasil itu. Semua manusia kelahiran dari campuran malaikat dengan anak perempuan yang cantik, melainkan orang besar-besar di zaman kuno itu tidak boleh ada lagi di dunia. Maka Tuhan turunkan hujan dan Tuhan bikin mati semua yang mempunyai napas, yang mempunyai hidup yang dicipta, supaya semua umat manusia dihabiskan. Ini penghakiman terbesar semenjak Adam sampai zaman Nuh.
Adam sampai zaman Nuh berapa lama? Kita tidak ada orang yang bisa mengetahui. Tetapi saudara-saudara, di dalam perhitungan daripada tahun-tahun demi tambahan setiap generasi, maka Adam sampai di Nuh berapa? Mungkin sudah lebih ribuan tahun. Nah, ini tidak bisa tepat kita mengetahuinya. Tetapi generasi-generasi yang tertulis itu mungkin ada gap di antaranya. Maka tahun 1912 ada J.B. Raven, seorang pentafsir yang mengatakan there are gaps in between the generations. Sehingga dari Adam sampai Yesus Kristus, Asher daripada Irlandia mengatakan kira-kira 4.000 tahun lebih. Tetapi daripada Raven yang mengusulkan adanya gap antara generasi mungkin lebih 7.000, 8.000 tahun. Seorang lagi nama John Urquhart, dia mengatakan kira-kira 8.100 lebih tahun. Kalau itu benar, berarti Adam sampai sekarang sudah lebih 10.000 tahun. Dan ini bukan apa yang kita bahas pada hari ini. Waktu saya masih muda, saya teliti semua ini. Saya mencari jawaban karena tanya jawab ke seluruh dunia sulit meyakinkan orang. Nah, saudara-saudara, kalau itu generasi ada gap-gapnya, maka Adam sampai Nuh beribu-ribu tahun kita tidak bisa tahu dengan tepat. Maka manusia sudah banyak sekali. Berapa juta kita tidak tahu. Berapa puluh juta kita tidak tahu. Mungkin sudah ratusan juta di seluruh muka bumi. Tetapi paling padat adalah dekat daerah di mana kitab suci ditulis. Itu sebab Tuhan mau habiskan semua sisa satu keluarga. Ini cara Tuhan. Dia harus mencapai tujuan terakhir, yaitu tujuan asli yang ditetapkan oleh Tuhan. Menetapkan satu bangsa pilihan yang memelihara prinsip, perintah, dan semua kehendak Tuhan. Dan akhirnya menjadi kaum yang berada hidup bersama dengan Tuhan di dalam langit bumi yang baru sampai selama-lamanya. Dan orang Kristen sekarang sedang disiapkan menjadi orang yang suci, yang tidak benar, yang sembarang ngawur tafsir Alkitab akan digeser, akan disaring habis. Ini cara Tuhan, saring. Saya mengerti prinsip ini dengan penuh perasaan takut. Saya melihat gereja Reform Injili Indonesia. Dari permulaan 2 tahun sudah ada orang yang kelihatan cinta Tuhan, kelihatan orang yang saleh, orang yang sangat rajin melayani, disaring oleh Tuhan. Saya mulai memperhatikan saringan. Saya sangat takut kalau saya disaring oleh Tuhan. Saya sangat takut kalau Anda disaring oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak bermain-main. Tuhan menyaring demi menetapkan, demi memelihara orang-orang yang sesuai dengan kehendak Tuhan menjadi keturunan yang terus mewarisi bumi sampai hari kiamat. Saudara-saudara, di dalam khotbah gereja ini kita telah mengatakan banyak yang tidak beres, yang tidak takut Tuhan, yang main-main dengan Tuhan, satu-satu disaring. Mereka tidak diperlayakan oleh mengikuti terus perkembangan gereja yang suci yang dimiliki oleh Tuhan sampai akhir zaman, sampai hari kiamat, sampai boleh berada dengan Tuhan di dalam kemah selama-lamanya, masuk ke dalam perjamuan daripada pernikahan domba yang suci, yang tidak bercacat celah, untuk mendapatkan istri yang asli, yaitu dijadikan mempelai perempuan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Allah sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan melakukan
penghakiman di dalam membasmi seluruh dunia zaman Nuh. Ini kemarahan terbesar. Kemarahan yang tidak pernah terjadi pada zaman Adam, pada zaman Kain, pada zaman-zaman lain sebelum Nuh. Tidak pernah terjadi penghakiman besar seperti ini. Dan ini kali terjadi. Tuhan berkata, rohku tidak akan diam terus di dalam hati manusia. Saya akan memberikan dari hari dia umumkan akan basmi, masih diberikan 120 tahun. Dan saya mau tanya, apa artinya 120 tahun? Ada orang menjelaskan, sesudah itu manusia hidup hanya bisa sampai 120 tahun. Pasti mati. Memang sebelum ayat-ayat ini, fase 1, 2, 3, 4, 5. Ada orang-orang yang umurnya 930 seperti Adam. Ada yang 910 seperti Kainan. Ada yang 969. Paling panjang di dunia Matusalah. Dan ini sampai Nuh 600. Saudara, pelan-pelan sesudah itu makin lama makin pendek. Sampai zaman Musa, yaitu dari Abraham sampai Musa, kira-kira berapa lama? Musa 3.500 tahun yang lalu. Abraham mungkin 4.000 tahun lebih sedikit. Jadi dalam 5 abad, zaman itu manusia turun umurnya sampai 80. Dan Musa sendiri 120. Harun 123. Berarti makin pendek. Sehingga bisa 120 tahun. Ada tafsir mengatakan umur manusia mulai dipendekkan oleh Tuhan. Tapi saya lebih setuju istilah 120 tahun. Hari Tuhan menetapkan memusnahkan bumi ini. Sampai Nuh akhirnya mengalahkan banjir, keluar daripada bahtera, lalu itulah 120 tahun. Saudara-saudara, berarti Tuhan marah sekali sama dunia. Lalu manusia tidak lagi diberikan anugerah panjang umur seperti dulu, dan juga batas waktu deadline hanya 120 tahun. Di dalam 120 tahun ini, Nuh diberikan satu tugas besar. Bikin satu bahtera yang besarnya kira-kira bisa menampung 12.500 kambing di dalamnya. Berarti kalau menurut perintah Tuhan Allah, panggillah semua binatang yang najis, 1 laki, 1 perempuan, betina dan yang jantan. Yang bersih 7 jantan, 7 betina, supaya bisa membiak lebih banyak. Itu semua kalau dikumpulkan, waktu itu dunia mempunyai berapa macam binatang kita tidak tahu. Kalau sekarang kira-kira lebih 120 macam binatang yang bisa dikumpulkan kecuali kuasa Tuhan. Nuh cuma mentaati perintah Tuhan. Masukkan binatang ke dalam bahtera itu besar sekali. Itu untuk mereka makan 1 tahun sebagai makanan. Dan juga untuk membiarkan pembiakan terus menerus di dunia sampai seluruh bumi. Dunia baru akan muncul setelah bahtera itu selesai. Buka pintu, keluarkan binatang lagi. Saudara-saudara, Nuh taat kabar Tuhan. Dan Nuh kerjakan semua ini. Di dalam 120 tahun itu, Nuh sambil kerjakan hal yang dianggap lucu, dianggap naif, dianggap tidak masuk akal, sekaligus memberitakan Injil. Silakan masuk ke dalam bahtera. Silakan menyembunyikan diri dari bencana besar. Karena Tuhan akan turunkan hujan yang raksasa, akan menghancurkan seluruh muka bumi. Dia kerjakan hal itu. Dan dia pelihara istrinya, anaknya, Syam, Ham, Yafet, yang masing-masing mewakili Mongoloid, Negroid, dan akan orang yang dibilang Caucasian, Kaukasoid. 3 macam orang yang berwarna kuning seperti kita, yang berwarna hitam seperti orang
hitam di Afrika, berwarna putih seperti orang di Eropa. Ini 3 macam keturunan mewakili 3 cabang daripada manusia yang berada di Asia, yang berada di Eropa, yang ada di Afrika. Dan ini 3 pasang suami istri anaknya Nuh mewakili manusia orang baru yang diizinkan Tuhan hidup terus di dunia, akan disiapkan masuk ke dalam bahtera yang besar itu. Saudara-saudara, Tuhan berkata, "Hei Nuh, siapkanlah. Saya memberikan 120 tahun batasnya manusia masih boleh hidup di dunia." Sekarang kita kembali kepada pernikahan yang tidak beres antara roh yang adalah anak-anak Allah, malaikat menyeleweng yang mau membuai manusia mendapatkan keturunan seks daripada keturunan yang tidak benar dan tidak murni sifat manusianya itu. Ini akan mengacaukan rencana Tuhan secara paling besar. Dan saya percaya mungkin karena ini maka Allah marah begitu dahsyat sampai mau menghabiskan seluruh umat manusia. Dan mereka akhirnya berbuah mendapatkan anak raksasa-raksasa yang besar. Orang raksasa-raksasa yang besar, berapa besar? Raksasa-raksasa itu orang apa? Di dalam ayat-ayat ini mengatakan setelah ada anak-anak Allah memilih anak-anak cantik-cantik dari manusia, dan mereka melahirkan orang agung besar yang namanya Nefilim. Bahasa Ibrani, Nefilim adalah orang melarat, orang yang sudah jatuh di dalam dosa. Berarti keturunan seks yang tidak benar, keturunan pernikahan antara malaikat dengan manusia menghasilkan manusia yang besar karena dia bukan murni keturunan manusia. Dia adalah satu campuran dari benih yang tidak beres, yang melawan kehendak Allah. Mereka mempunyai tubuh yang besar sekali. Ada yang bicara pernah ketemu manusia yang tingginya 10 meter. Kebanyakan memikirkan manusia yang tingginya 3 meter. Dan dianggap orang seperti itu ada yang sisa sampai zamannya Daud ketemu sama Goliat, tingginya kira-kira 3 meter. Sehingga Daud pakai pakaian dari besi yang berat dan kuat jalan. Dia tanggal dan berkata kepada Saul, "Aku tidak mau pakai. Kalau engkau tidak pakai, engkau kena panah daripada Goliat yang begitu besar, langsung mati bagaimana? Tuhan menyertai aku. Saya tidak akan memakai hal ini." Ini adalah orang yang berani melawan tradisi. Orang yang berani bersandar kepada Tuhan, bukan bersandar kepada tradisi di dalam sejarah. Daud menjadi salah satu exception yang paling menjadi sesuatu yang menggugah orang Kristen mengikut Tuhan. Saudara-saudara, banyak tradisi, ada kristalisasi bijaksana manusia melalui ribuan tahun untuk mempelajari bagaimana menjadi lebih pintar dan sebagainya. Tapi Tuhan yang melampaui tradisi kadang-kadang membuang semua bijaksana manusia dan melakukan anugerah dan bijaksana curahan segar kepada orang-orang tertentu yang mereka langsung sandar kepada Tuhan. Saudara, sejarah telah mengajar kepada kita hal-hal seperti ini banyak sekali. Salah satu yang menjadi contoh paling baik yaitu Daud yang tidak mau pakai jubah peperangan, tidak pakai semua senjata yang tradisi, dan Tuhan pakai dia. Dia bisa menembuskan lubang di tengah-tengah dan bertulang Goliat. Ini merupakan pimpinan Tuhan di dalam detail yang menakutkan. Nah, saudara-saudara, ada orang mengatakan Goliat itulah orang-orang keturunan dari kuno yang terus dari zaman Nuh sampai zamannya Daud. Nah, mereka mengatakan orang-orang besar itu kadang-kadang 3 meter,
Dan mereka mempunyai mata yang besar, hidung yang besar, kuping yang besar, kepala yang besar, tangan besar, kaki besar. Dan mereka punya masing-masing jarinya 6. Sehingga 2 tangan dan 2 kaki, jarinya 24. Saya sih tidak percaya ini. Karena saya percaya zaman Nuh semua dibunuh, tidak ada sisanya. Maka tidak mungkin ada orang Nefilim atau orang melarat yang bisa melahirkan anak sampai zamannya Daud. Karena dari Nuh sampai Daud masih ribuan tahun. Tidak ada yang sisa. Maka saya tidak percaya itu. Tetapi pasal ini tulis, kita tidak boleh tidak percaya. Zaman Nuh sudah orang dilahirkan secara besar, raksasa. Dan mereka ada orang melarat. Kenapa yang besar itu melarat? Bukankah yang kecil yang melarat makin kurang, makin menjadi menyusut, makin menjadi kurang besar, kurang sehat, kurang gagah. Tapi orang yang gagah, orang perwira yang besar, yang ternama di zaman kuno. Karena mereka dilahirkan oleh anak-anak Allah yang pilih, anak-anak manusia yang cantik. Ini rahasia yang sangat besar. Saya beritahu kepada saudara, di dalam sejarah dunia, di dalam sejarah Babylon, sejarah Amerika Selatan, sejarah bangsa-bangsa yang lain, yang di Afrika, di Asia, di Eropa, cerita mengenai air bah banyak sekali yang kita terima. Tetapi cerita mengenai orang besar, raksasa, Nefilim hanya tercatat di dalam satu buku ini. Khususnya dicatat dengan istilah Nefilim, berarti orang yang melarat. Nah ini mempunyai sangkut paut dengan kenapa melarat. Kalau mereka dilahirkan oleh manusia yang menikah dengan perempuan yang cantik, bukankah kita mempunyai istri yang cantik? Bukankah zaman ini banyak istri yang cantik, nikah dan anaknya beres? Ini berarti ada sesuatu yang berlainan dengan semua kemungkinan yang kita ngerti dan kemungkinan kita bayangkan di dalam sejarah. Maka Kejadian pasal 6 mempunyai satu keunikan yang tidak ada bandingnya dari setiap zaman di dalam sejarah. Sesudah itu Tuhan berkata, sekarang bikinlah kapal yang namanya Baktera yang besar itu. 3 susun tingginya. Masing susun kira-kira 5 meter tingginya. Yaitu kira-kira 50 kaki. Kalau dari sini ke sini 50 cm, maka 10 kaki atau dari tangan ini itu tingginya kira-kira 5 meter. Jadi tingginya 15 meter. Kira-kira hampir setinggi ini. Jadi Baktera itu panjangnya 300 kaki. Saudara-saudara, 150 meter. Hampir 2 kalinya besar ini. Dan tingginya seperti ini. Dan lebarnya. Semua ditulis. Lalu harus pakai kayu kofin. Dan kofin itu semacam kayu yang kuat sekali. Tahan air. Dan semua ditaati oleh Nuh. Bikin kapal itu. Bikin berapa lama? Diperkirakan mungkin 100 tahun. Karena diberi waktu 120 tahun untuk menjadi deadline. Manusia 8 orang boleh masuk, yang lain tidak. Yaitu Nuh, istri, dan 3 pasang suami istri dari anak dan menantunya. Selain daripada 8 orang, semua binatang boleh masuk, dipilih. Dan yang najis itu cuma 1 pasang betina dan yang jantan. Yang bersih, yang suci boleh 7 pasang. 7 pasang, 7 betina dan 7 jantan masuk di dalam. Semua direncanakan oleh Tuhan supaya sesudah itu yang di dalam Baktera teruskan dia punya generasinya. Yang di luar Baktera dimusnahkan, tidak ada lagi hidup di dunia. Tuhan memperbarui dunia dengan cara saringan
yang menakutkan. Saudara, inilah penghakiman terbesar semenjak Adam dicipta sampai zamannya Nuh. Ini penghakiman yang paling misterius karena kita sulit mengerti dan tidak berani memudahkan, tapi kemungkinan karena setan mau mengganggu rencana Allah. Sehingga rencana terbesar dari Tuhan Allah yaitu menebus manusia, memperdamaikan manusia dengan Tuhan melalui keselamatan yang akan digenapi oleh Yesus Kristus melalui naungan Roh Kudus atas seorang perempuan anak darah Maria, lalu melahirkan sifat ilahi yang berada di dalam sifat manusia yang tidak berubah selamanya menjadi juru selamat kita. Ini rencana yang begitu besar akan dikopi, akan dipalsukan oleh setan, dan dia akan melahirkan anak manusia yang tidak lagi sifat murni manusia, sehingga tidak ada kemungkinan menerima keselamatan dari Tuhan. Sehingga Tuhan marah sekali. Saudara-saudara, tidak pernah ada kemarahan sebesar ini. Juga tidak pernah ada kemarahan sesudah ini. Kecuali Tuhan pakai cara kedua, memusnahkan seluruh orang yang akan dihakimi. Yaitu bukan lagi dengan air, tapi dengan api di dalam neraka. Saudara-saudara, kemarahan besar ini saya percaya karena Tuhan tidak mau diganggu rencana keselamatan yang menjadi rencana utama, yang menjadi anugerah terbesar untuk umat manusia. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan mempersiapkan hati kita dengan penuh perasaan takut hidup di hadapan Tuhan. Dan perasaan bertanggung jawab melakukan segala sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita semua tunduk kepala berdoa. Dan saya minta Pendeta Heru pimpin kita di dalam doa. Mari kita semua tunduk kepala masuk ke dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk semua firman yang boleh terus diberitakan. Kami sadar ya Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana yang kekal. Ya kiranya kami ya Tuhan boleh sinkron dengan rencana Tuhan sepanjang zaman. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati untuk pemberitaan firman dari minggu ke minggu. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang sedang bergumul di dalam segala kondisi, Tuhan yang juga menilik, Tuhan yang memperhatikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.